Nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Sa'adatul qurana para alim, para kiai, ustaz, ustazah, guru ngaji, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak anggota dewan yang sama-sama kita muliakan, khususnya yang kami kenal sejak lama. Panggilanipun nasional kiron Kiai Sarwan Sarif saha ibu, panggilanipun Yai Abu Suja saha ibu, juga Bayi Nur Rahim saha ibu, juga para kiai-kiai yang lain yang tanpa bisa saya sebutkan namanya, ibu-ibu nyai, pemimpin muslimat, pemimpin Jamiah Muhammadiyah Persis, adik-adik Ansor, adik-adik Fatayat, IPNU, IPPNU, santri-santri putra dan putri, Amir Masjid, Bapak Kepala Jorong, ini Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru. Jorongnya Jorong Kamang Sejahtera, Karya Sejahtera, Kamang Sejahtera. Yang sana tadi Kamang Makmur, Kamang Sejahtera, yang sana Kamang Usaha. Karena masih diusahakan dan masih akan diusulkan oleh Bapak anggota Dewan dan calon anggota Dewan. Amin. amin. Jamiah Sholawat Nabi, jamiah kumpulan sholawat tegesin donga maca sholawat Nabi. Jamiah napa namine iki? Miftahul Jannah. Hah? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Miftah kuwi artine kunci. Kunci Jannah kuwi surga. Semoga yang menjadi anggota jamiah ini nanti bisa masuk surga karena sudah tahu kuncinya. Amin. Kuncinya adalah seragamnya anyar. Golek seragam ora anyar, nanti terjadi eyel-eyelan. Seminggu belum main sudah ribut. Yang biru, yang kuning, yang hijau. Enggak, kita pakai yang hijau aja. Nah kalau misalkan yang hijau, bagaimana nanti Pak Kardi? Nanti itu biru dong. Leres sih. Enggak, yang enggak hijau, juga enggak biru. Tengah-tengah di antara keduanya. Tetapi ini kok seperti kuning kan? Cuma seperti kuning, hampir kuning. Tapi yang jelas angsuran semoga sudah lunas semuanya.
seragam lawas nih. Sahabat Banser, semuanya dari PSHT, itu dari adik-adik itu dari IKS juga ada. Pada misalnya ada enggak? Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sisa-sisa suara saya, di mana saya memang oleh Allah dipercaya untuk menembus daerah pelosok-pelosok. Sejak kemarin saya nggak pulang. Tadi malam juga mau pulang, cuman hujan juga, akhirnya saya hampir di F6 tidur di pesantrennya Yai Zakir. Tidak ada yang tahu santri-santri itu. Kemudian tadi pagi kami langsung ke kantor Nahdlatul Ulama Kuantan sini. Kemudian Banser bawa mobilnya ke sini. Jadi kita nggak usah pulang kampung. Kita nanti sarapan di mana Pak Yai? Sarapan di ibumu di Timpen. Ibu yang mana? Ya ibumu, aku bilang gitu. Alhamdulillah. Bersyukur Allah masih memberikan keberkahan kepada kita berupa umur yang panjang. Bapak Kepala Jorong dongakne monggo paring umur yang panjang. Bapak anggota dewan semuanya dari partai apapun, dongakne semoga diberikan umur yang panjang. Tapi umur sing panjang Yai Sarip, Yai Sarwan semoga diberikan umur yang panjang, Yai Abu umur yang panjang, tapi umur panjang sehat. Di Jamiah Sholawat ini muga-muga diparingi umur sing panjang, sehat. Amin. Sampai kok diberi paringi panjang umur ning ora sehat ngerepotne RT gak mau. Tilu, suara apa itu? Nanti bareng-bareng dari apa? Puskesmas biasa samurate kambuh. Mulane kalau sakit usul sama ketua saya nggak bisa main, ya. Sehat, panjang umur sehat. Salawat dan salam sudah tetap dilimpahkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bicara tentang sholat. Saya juga tidak akan bicara tentang puasa Ramadan masih 2 bulan lagi. Saya tidak akan bicara tentang puasa dan makna daripada sholat kalau juga enggak. Sampai sering ngaji, kurang puas YouTube pirang-pirang beda. Sampai pengen ngerti sejarah silahkan dengarkan ngajinya Gus Muafid. Kalau ibu-ibu pengen ngerti tentang hukum fikih dan sebagainya silahkan buka di channelnya Gus Baha, beda. Kayak sampai pengen guyon senengan sampai ngomongin balik mentocok mentutut, silahkan buka channelnya Mbak Mumpuni gitu. Kayak kurang lucu buka wae ngajine Kirun. Sampeyan senengane kan guyon-guyon ngoten niku nggih. Nggih. Siapkan dulu. Sebelumnya saya beri aba-aba, tasih diteliti. Sampai mangkat training mau nggawa apa? Berangkat ngaji bawa apa? Bawa tas enggak? Bawa tas enggak? Tas usianya dibedakan. Usia 20 sampai 30 isi tas enggak ketinggalan. Jungkas sisir orang ketinggalan. Kocok enggak ketinggalan. Madinah Munawarah Mawadah Sakinah Warohmah gitu. Pedang geblak nulis disiap ning kabeh. Tapi sampai sering lupa lali enggak nggawa duit puluhan ewon nggih. Nyumbang wae 50.000, nyumbang pesta 100.000 pengajian kok nggawa 2.000 semaput pisan duwe. Duit kroner digone pengajian siapke. 10.000 siapkan, 20.000 siapkan. Periksa dulu tasnya. Kita sambut nanti hari ini adalah hari bersedekah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah kita yang hadir dalam kesempatan ini ya anggota dewannya, ya calon dewannya, kepala jorongnya, mbah yainya, bunyainya, ansor bansernya, pemuda Muhammadiyahnya, Jamiah Sholawatnya dari IKS, PSHT, Pagar Nusa, sound system kui. Sound system aku orang ngomong tukang sound system.
Sound system kita calon. Insya Allah kabeh bakal dukhulul jannah mlebu swarga. Amin. Innalladzina saktemene sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, semuanya beriman, wa amilus solihati, dan beramal solih. Amal solih oke, sedek sholat, bermarib, deres Quran, bersubuh, deres Quran, berduhur, deres Quran, bernasar, deres Quran, mangkat senam. Wa amilu solihati, esok ora lali nyediakan kopi buat suami tercinta, sore ngejangan bengi jadi bujune. Amal solih. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Siji wong sing iman, loro ngamale apik, insya Allah dhek dapat titik. Itulah sebagus-bagusnya manusia. Lek ora memenuhi syarat loro kuwi mau, jenengan ora masuk kategori khairul bariyah, sak bagus-baguse makhluk, sak bagus-baguse manungsa. Iya. Orang ember. Sampeyan iki baru bisa sedikit. Iki sampeyan iki maksudnya ruang kok. Artinya sampeyan iki siap-siap ngurmati aku, apa sampeyan nuwasara memperkosaku. Sampai nek gawe wedang, kan didelok to ning foto baliho ki cangkemku ombone sepiro ngono. Mosok wis ning baliho jelas gambare cangkeme sakmono merenges ngono kok. Pengatasi carane ngono. Awake dhewe padha-padha dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad, jangan kalah dengan kirik. Kirik itu anjing. Anjing iki lek wong Ponorogo ngarani as. Kita sithik to sampeyan. Kita jangan kalah dengan kirik. Kirik itu anjing, orang Ponorogo ngarani as. Ketoke jilbaban kalah karo as. Ketoke pecian kalah karo as. Ketoke kalungan serban jadi terus nih. Soalnya apa? Soalnya kirik wae ada catatan. Allah mengistimewakan golongan kewan sing mlebu swarga. Kalau untanya Nabi Soleh, aku nggak heran, unta itu halal. Weh, kalau kambing kibasnya Nabi Ibrahim, aku nggak heran, wong kambing halal. Weh, aku nggak gumun. Jadi kan aku heran jika seekor anjing malah mlebu swarga. Banser-banser yo sampai kalah karo kirik. Tinggalan itu tulisannya yang dulu aku mau ini kelingan ada tulisan Tikmir itu. Anjing yang masuk surga. Supaya awake dhewe aja kalah karo kirik, siji amanu iman wa amilus sholihat, amal soleh. Ngamal soleh iki ya ngamal soleh dong. Habis sholat sunnah soli, habis sholat fardu deres Quran soli, diteluk bojone Dek dalem Kang Mas, Dek dalem Kang Mas, Dek nyapa Pak cangkem cerewet ae. Wis ngerti lek wong itu nyuci kok cangkem gablak wae. Kalau kok banter-banter aku juga dengar.
Allah. Ya Rabbi salli ala Rasul. Iya, nasib ini. Kejadian ini. Ya Allah, aku biasanya lek ngomong aku ning kono ditabui. Biasanya lah aku ning kono Pak Nur. Aku ning kene kok dicuekin, nanti hilang catatanku. Waduh, tak buka nih Pak Yai Sarwan keliru tagihan. Malah, oh kok dua bintang ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-riqab man hawala satu ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-riqab
maka sebelumnya kaum muslimin, apa yang aku lakukan ini sebenarnya sungguh bertentangan dengan bagaimana Kanjeng Nabi berdakwah. Banser rumakno. Kanjeng Nabi niku lek mulang santrine habis sholat sahabat itu dibikin alakoh kon gawe bunderan letter U, terus Kanjeng Nabi lungguh nek tengah, sahabat dikenalkan apa itu Islam, apa itu apa ancaman orang-orang yang durhaka, apa pahala yang diterima orang-orang yang solih. Jadi Kanjeng Nabi itu dakwah keliling door to door dari rumah ke rumah, tak menggunakan alat seperti ini. Jadi orang dakwah menggunakan alat jembring rebana, nganggo sound system, nyetel kaset, top neng HP, nganggo flash disk, itu salah satu hal yang nggak pernah dilakukan oleh Rasul. Berarti dakwah menggunakan alat nenteng dia sebenarnya ini adalah perilaku bid'ah. Muslimate dibungokne iki bid'ah. Menunjuk piye ning Indonesia ini khususnya di Sumatera Barat terkenal dengan rebananya, di Riau terkenal dengan tari zapinnya, di Jawa terkenal dengan kuda lumpingnya, Ponorogo terkenal dengan reog Ponorogonya, Semarang terkenal dengan seni wayang kulitnya, kemudian di Riau ada seni randai, orang bilang nikahan dikirim dengan yaitu tandung ini juga perilaku yang tak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Dakwah sing ini kilah sebenarnya dari bil hikmah itu artinya disesuaikan dengan ajakan masyarakat itu apa yang dia sukai. Kanjeng Nabi kalau mau dakwah pidato juga tak pernah Kanjeng Nabi baca pantun. Tapi orang tua sini sebelum salam biasanya baca pantun. Itu pun sudah tidak mengikuti Rasulullah. Yang hadir di sini kiainya, dewanya, kepala jorong, Pak Camatnya, ketua muslimah, ketua NU-nya, ketua BP Ansarnya, pemuda Muhammadiyah, ketua PSAT, Kadar Nusa, Ikatan Kerasakti, jamnya sholawat kene kabeh, yakin urung iso nderek nih Kanjeng Nabi. Paling hanya beberapa orang. Aku itu loh bisa ngamalke Al-Quran. Kok sampai undang kon ngaji iki sing salah sapa jane? Ya sarwan sing ngamalke Al-Quran apa belum? Yuk kita lihat Yai Nuratin sing ngamalke Al-Quran apa belum? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sekarang kan ada gerakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran hadis. Ayo kita kembali kepada Al-Quran hadis. Gak usah pakai ijma, gak usah pakai qiyas, gak usah Imam Syafi'i, gak usah Imam Hambali, gak usah Imam Maliki, gak usah Imam Rafi'i, gak usah Imam Nawawi. Yang penting kita kembali kepada Al-Quran karo hadis. Kiai-kiai ini takono, urung enek sing iso ngamalke ayat mau. Fangkihu maka nikahilah olehmu. Ngapa sampeyan mung ngotot? Moco yang sampai kita ngotot. Kudu wong wedok sing munggah swarga iki wong wedok sing ikhlas langsung sabar. Apalagi kita akan diuji dengan ayat yang sangat menantang ini. Kok pemain rebana nali kok tidak tak maknani, kok wajahnya berubah cemerut, merah padam, bibirnya nyaprut. Jangan harap surga. Fankihu nikailah olehmu Yai Sarwan.
Fangkihu nikahilah ya sudah. Fangkihu nikahilah olehmu ya Ibrahim. Saya terungokna Mato balakum minan nisa, wanita-wanita yang top, wanita-wanita yang top. Top piye? Ditafsiri top, nasabnya bagus, top, pinter, top, pengertian, top, cerdas, top, nggak gampang nesu, top, orang gampang mentungan, top, latihan rebana, latih dicekel kancane ngene ya. Iki dekku, aja kecekel. Terus gue cekelan dhewe-dhewe kok. Aku yo pengen belajar lho, Mbak. Ya nek aku ora melok grup ora patek. Wes. Sabar, top. Awean, top. Sing luwih top kuwi yang wedok bojo sing paling top. Hadise wonten ya sarwan. Wong wedok sing sholihah niku ngamal sing paling utama bar nisa. Anake silahkan main tiktokan ning kamar sebelah silahkan. Ning jenengan ngamal sing paling apik kanggo bojo nalika mapan turu tak ada sehelai benang pun yang meleket di tubuhmu. Ini harus sampai pengen nggak sardo. Piye Pak Yai yo pokoke sampean lek pintune saka arah kono tanpa sehelai bilang wis ngene iki. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Malam ini malam Jumat, malam ini malam sedekah. Assalamualaikum. Ini tadi nunggu sekali. Assalamualaikum. Tanpa sehelai bilang insyaallah Tuhan Islam. Lah sampean kok ngaku sholih. Malam Jumat datake yasinan. Jam songo rambut dua daun itu menungso apa dua adegan yang menyeramkan bapak tok. Assalamualaikum waalaikumsalam buka pintu iya buka pintu iki Hercules apa begitu wis awake gede bareng makan training levis drone senek-enek ora tepat ditulikur. Hei Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Masna itu pinten iki? Ale. Iki lah sedih ngene iki. Anggota dewan tidak kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngaji ditunggu bojone tak tekoni serawan jawab mesti ndelok kabeh. Nih, ya sudah nun sewu. Makna itu artinya pun loro. Hei, nikahilah oleh semua wanita-wanita yang top mau piye to? Cerdas, pinter, sugih, ayu, dhuwur, ngerincing. Makna loro. Lah kamu kok sing hadir kaya iki lah sing kok ndung irung tersinggung aku. Rata-rata bojone mung siji. Berarti yang duduk iki pengetut wong ora iso ngamalke Al-Qur'an. Kaya ngono kok pengen munggah swarga. Sampeyan ora mesane bojo jenengan salon nyemplung rokok tega lah sampeyan. Tega. Lah kok malah jauh nak tega rasane dhewe. Nikahilah olehmu wanita yang top itu pertama makna loro. Nikah pertama sebagai kita mengamalkan Al-Qur'an kudune loro dhisik. Lek bojone mung sitok berarti ora ngamalke Al-Qur'an. Iya sing paling sampeyan kenapa to? Beto, sabar. Terimalah apa adanya. Lek loro nampak nyaman, loro ketok rukun, wasulasa, telu, waruba'a, tapak,
Dadakan kono wa in khiftum sing kuwi dhewe anjuran rabi bojone sitok itu go kesandung lapat wa in khiftum rek kowe iki wedi rek kowe iki jereh digetak bojomu katokmu melorot digetak bojomu bermaksud reteli yo siji yae. Tidak ada yang bisa mengamalkan Al-Quran. Nopo malin derek kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah sing tak tresnani sing tak sayangi. Iki sasine sasi Rejab. Sasi Rejab. Ada beberapa amalan menurut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siji poso. Bapak wong gelem poso 3 dina. 3 dina wae ana sasi Rejab iki padha karo poso 40 tahun. Nek awale poso 3 dina, tengahe 3 dina, akhirnya 3 hari puasa. Anu balik awalnya 3 hari, tengahnya 3 hari, akhirnya 3 hari. Berarti 40 kali 3, 40 kali 2, 80 tahun. Berarti kalau puasanya itu 9 hari padha karo 120 tahun. Alasannya sampai mesti aduh Pak, jualan di pasar ngelak nggak mampu. Aduh Pak, kerjaku manen nggak mampu. Aduh Pak, kerjaku muat pekerjaan berat. Aduh Pak, kerjaku itu di sungai dompeng pekerjaan berat. Aduh Pak, kerjaku itu dorong gerobak Pak ngangsir sawit nggak mampu. Nek ngopo iyo sampean arep kalah karo pire? Lek sampean dijak poso Rejab iki ora mampu, alternatif yang kedua lakukan sholat malam. Aduh, boro-boro sholat malam Pak. Wis ngantuk, wis kesel, wis nganggo telepon, bapake narik-narik enggak jadi sholat. Bapake mau sholat, sarungnya ditarik-tarik, bapak enggak jadi sholat. Puasa tidak mampu, sholat tidak sempat. Alternatif yang ketiga, mudawamahkan di bulan suci Rejab ini untuk membaca Astaghfirullah wa atubu ilaihi, Astaghfirullah wa atubu ilaihi, Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini carane ngaji kula isaku yo mung kaya ngene iki. Sing terakhir, Pak aku sholat ora mampu poso apa ndene aja meneh kok mung poso sunah. Jangankan puasa sunnah Pak, wong puasa Ramadan aja saya sering nebeng nggak mampu kok. Apalagi cuma puasa sunnah. Yo terakhir, jangan lewatkan untuk sekalian baca sholawat setiap saat. Maka sholawat yang paling pendek ketika sahabat itu bertanya kepada Rasul Kanjeng Nabi, sholawat kepada engkau bagaimana lafaznya yang tepat? Pun katakan kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo karduse, banser mana karduse? Ayo tak iringi. Sallallahu ala Muhammad. Yo, maklum, jangan sakiti dia. Dia lagi berusaha memikirkan lafaz makna. Jangan lukai dia, jangan bikin dia kecewa, jangan bikin hatinya terluka. Wong wedok nek terluka hatine ngrusaki harapan. Lah enggak usah jadi masalah. Orang sampai kok bagian kok terlalu gede kaya ngono masalah. Masyaallah. Wes kabeh sallallahu ala Muhammad.
Ini sing pernah main tengah Gunung Sari ini. Betul. Boten. Apa mau namine Duben? Miftahul Jannah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau dengan membaca sholawat, aku tak cerita. Pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berkeliling mengenalkan Islam kepada masyarakat Makkah, kepada masyarakat Madinah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Kanjeng Nabi dikejutkan dengan suara histeris, suara yang memilukan,
suara yang menyayat hati, suara yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhenti di tempat itu. Ada sahabat yang mendampingi beliau, namanya sahabat Sauban. Bertanya, "Wahai Rasul, kenapa kau berhenti?" Bentar ini Sauban, kamu dengar tak suara itu? Suara orang menjerit, suara orang disiksa, suaranya betul-betul menyayat hati, suaranya betul-betul memekak kedua gendang telinga, menjadikan Kanjeng Nabi berhenti. Sauban periksa, apa sekitar sini ada kuburan? Akhirnya oleh sahabat Sauban diperiksa, ternyata betul di sebelah kanan Kanjeng Nabi ada pekuburan. Yuk kita ke situ, kita masuk, karena arah suara juga dari situ. Kanjeng Nabi terus berhenti. Kanjeng Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah, ditaruh di antara batu nisan. Sebab kalau di sana batu nisannya cuma satu. Kanjeng Nabi lantas duduk. Kanjeng Nabi mendoa. Kanjeng Nabi mendoa memohonkan ampun kepada siapa yang ditanam di sini. Allahumma ghfir laha. Suaranya wedok. Sing disiksa lho wedok. Wedok. Sing disiksa ku suarane suarane wong wedok. Aduh bilang. Aduh bilang. Wedok. Kanjeng Nabi duduk. Kanjeng Nabi duduk. Setelah Kanjeng Nabi itu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pertanyaan, apakah yang didoakan oleh Kanjeng Nabi itu muhrim Kanjeng Nabi? Tidak tahu. Apakah yang didoakan itu adalah rohnya orang tua Kanjeng Nabi Abdullah? Tidak tahu. Yang jelas itu adalah umat Muhammad yang mati dalam pertempuran, bukan muhrim. Didoakan oleh Kanjeng Nabi, tiba-tiba suara histeris tadi terhenti, mandek, leren, wis enggak nangis neh. Bukan muhrim, bukan anak, bukan ibu, bukan kakeknya, akan tetapi berkah doa Kanjeng Nabi terhenti. Berarti dari situ bisa kita ambil kesimpulan, dungane saudara muslim tidak harus saudara kandung, tidak harus muhrim, tidak harus orang tua sebagai syarat untuk nyampe dan tidaknya doa. Buktinya Kanjeng Nabi berdoa, suara histeris berhenti, mandek siksaan. Sahabat-sahabat heran, lah aku gak dengar apa-apa loh Kanjeng Nabi. Masa iya gak dengar Kanjeng Nabi? Betul. Akhirnya sini. Telinganya sahabat-sahabat diusap oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap kedua telinganya. Tiba-tiba sahabat-sahabat tadi bisa mendengar suara tadi. Jadi saiki enek ruqyah, saiki enek jampi, saiki enek nyuwuk, ngono suara heran. Sebab Kanjeng Nabi juga melakukan. Tidak semua menyuwuk secara dukun, itu haram, dukun itu musyrik, enggak. Yang didoakan Kanjeng Nabi juga bukan orang tuanya. Buktinya doanya Kanjeng Nabi diterima oleh Allah sebagai tanda dungane wong Islam sesama muslim itu akan nyampe. Jadi kalau kita malam Jumat Yasinan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususon ila rufi Pak Parto bin Surati Kromo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarin niron. Dumawi teko apa ora tak dayak yakin teko. Dalilku Kanjeng Nabi juga pernah mendoakan. Tak terang nih, orang tak terang ini kelompok ini sudah makna penyakit. Parah nih. Sampai nek senam tuh gampang kena pengaruh. Acara apa di rumahmu? Yasinan, alam nggak usah yasinan. Acara rumah kirim doa, nggak usah kirim doa tidak akan nyampe. Iya, sudah kena pengaruh, senang kena pengaruh, PKK kena pengaruh, arisan kena pengaruh. Ini kan masih cantik-cantik kayak gini, gitu. Iya kan?
Iya tak? Allah. Nek proposal datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Ini Bu ada proposal kembali lagi dari Rokim. Wah toh. Sama dhuwur saat ini kesuwen cari alasan untuk tidak memberi sumbangan. Aduh maaf bapaknya nggak ada di rumah, seorang istri nggak boleh memberikan sedekah tanpa seizin suami besok aja ya mas ya kalau bapaknya sudah pulang. Tadi pelikuran dinilai ini proposal dari masjid pulang dengan hati yang sangat lesu. Jawab proposal terus dia kalau gitu permisi. Sejam kemudian datang Mbak Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Eva, dari mana ini loh Mbak, ada proposal. Dari mana? Ini grup senam. Gimana beritanya? Besok lah, jadi latihan. Jadi aku tuh yang nggak suka itu, yang gerakan yang sulit itu loh. Ini tuh sulit. Terus gimana? Ini Mbak, ada dana 50.000 Mbak untuk kelompok senam. 50.000. Besok jadi di lapangan. Kalau jadi di lapangan, itu kan bisa betul 100 senam sampai sumbang 100, masjid sampai akhirnya dicuekin sampai yang bawa proposal pulang dengan hati yang sangat galau, sedih. Mbak, kamu pengajian apa? Itu loh Mbak, pengajian tartil Quran, tapi jamnya malam. Nah kan malam Jumat kita sudah yasinan Mbak, nggak usah yasinan. Itu nggak nyampe, itu doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah mendoakan dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Kanjeng Nabi ngomong dengan sahabat-sahabat, wahai sahabat, laula annahu shalla alayya fi hairi sahr. Andaikan simpulan ini ketika masih hidupnya dulu mau bersolawat kepadaku, rumahnya ini upama dhek gelem solawat kepadaku, maka solawatnya itu akan menjadi kafaroh penebus marahnya Allah kepada dia, sebab Allah sangat mencintai aku, mencintai Kanjeng. Kalau Allah mencintai Kanjeng Nabi, Allah juga mencintai orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita lagi-lagi mendapat angin yang sangat begitu menunjukkan sedih. Sholawatan dilarang, tapi sholat pujian dilarang. Muhammad. Waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab, dan sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Sebaik ucapan kata Rasul adalah Al-Qur'an. Yasin itu Quran kan enggak? Apa kok? Yasin itu salah satu dari ayatnya surah Al-Qur'an enggak? Kayak enek wong ditinggal mati, hatinya sedih enggak? Galau enggak? Merana enggak? Gusar enggak? Ketika manusia yang ditinggal mati salah satu kerabatnya hatinya gusar, imannya nambah atau turun? Hei, itu bisa ngaji malah turun ini. Orang sedih itu imannya turun atau naik? Turun. Berarti orang membaca Yasin, membaca surah-surah yang lain dari Al-Quran bisa menambah iman. Yang ditinggal mati keluarganya imannya naik. Sebab orang takziah artinya menghibur. Menghibur dengan cara membaca Al-Quran. Ojo kaya wong jorong kene damai sejahtera iki. Gak usah sedih, gak usah sedih. Kamu kan masih muda, umurmu baru aja 28 tahun. Kan nanti bisa ketemu lagi jodohmu, biar yang mati tetap mati. Jangan sampai hidup lagi. Nanti suami satu meninggal dunia, carilah lagi. Andai kan orang ini mau bersolawat, solawat di bulan Rajab ini sangat diutamakan. Ya tapi kan nggak ada riwayat, kan nggak ada riwayat.
Mengapa sholawat harus diikuti dengan genderan? Mengapa sholawat harus diiringi dengan rebana? Dan mengapa pula sholawat harus diiringi dengan beduk atau musik? Itu kan bid'ah. Maaf. Kedua, sekarang yang lagi marah umat ini dibid'ah-bid'ahkan. Indonesia bisa sejahtera ini, Indonesia bisa aman damai. Yang dari Jawa Timur kumpul dengan dari Jawa Barat, yang dari Jawa Timur kumpul dengan saudara Sumatera Barat. Yang dari Jawa Tengah bisa menikah dengan saudara kita yang dari Sumatera Utara, sehingga tidak ada lagi ini orang Jawa Timur, ini yang Jawa Barat, ini Sumatera Barat, ini Sumatera Utara, ini orang Lombok, ini orang Flores. Tidak, kita bersaudara. Apa yang mempersatukan ini adalah damainya. Malam Jumat Yasinan, setiap bulan Rokib Al-Qadar, setiap bulan kita membaca juga berjanji di masjid, ada sholawat diiringi rebana. Rasulullah SAW juga mengatakan, laksanakan pernikahan anakmu itu ijab kabulnya di hari Jumat. Nikah sing apik hari Jumat. Harinya Jumat dilaksanakan di masjid. Wa aulim. Setelah itu bikinlah walimah resepsi. Resepsi ini artinya pesta. Lek wong Jawa ngarani mantu. Repot. Walau hanya dengan memotong seekor kambing. Wadribu fiha ad-dubuh. Pukullah di tengah pesta pernikahanmu itu dubuk, rebana, dubuk, gendreng, dubuk, gendang, dubuk, marawis. Jadi hukumnya itu rebanaan di acara pesta, memukul kendang di acara pengajian, diiringi sholawat Nabi. Hukumnya adalah sunnah, karena Rasulullah SAW juga menganjurkan demikian. Lalu kadang-kadang ngaji ini kelompok lor, itu enggak kidul, mau ikut marawis biasa sudah enggak mau. Bapak Ibu hadirin, kalau hadir rahimakumullah, bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Jelas gak usah tak terangi, kabeh pinter-pinter. Kabeh pinter sholat. Akan tapi yang kita tandaskan hanya sholatnya orang-orang yang sholih, sholatnya orang-orang yang khusyuk, sholatnya orang-orang yang tidak ada acara dalam sholatnya itu, kecuali hanya ada dia dan Allah dalam sholatnya. Sholat sing khusyuk itu ya Pak. Sholat sing khusyuk itu sholat di mana dia bisa melupakan kerepotan. Sholat yang khusyuk, sholatnya bisa mengalahkan kerepotan. Sholat yang khusyuk, sholat yang bisa mengelabui hati kita dari suara pentol bakso lewat. Suara yang khusyuk adalah suara yang bisa mengalihkan pandangan hati kita kepada Allah daripada suara-suara yang lain. Allahu Akbar. Belum sampai baca surat. Tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat. Berarti itu Pak. Digoreng dadakan 5.000 masih hangat, masih mantep. Tahu bulat. Rukuk yang pertama masih pelan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Gak usah cepat-cepat, gak usah balapan. Kita hadir kepada Allah pelan-pelan wae. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mandek. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Henti.
Satu napas, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tahan satu napas, sami Allahu liman hamidah. Satu napas, Rabbana lakal hamd. Allah digoreng dadakan itu namanya sholatnya orang yang masih mengedepankan kepentingan perut dibanding kepentingannya kepada Allah. Wis iso ngono apa urung? Wis iso ngono apa urung? Kowe ngaji karo sapa wae Yai Sarwan wis bolak-balik nerangi akan tapi selama jenengan ora merangi gejolak hatine jenengan yo panggah salate ngono wae ora nek kemajuan umure wis entek salate amburadul galake panggah cikrene panggah pelitnya masih mantep. Tahu-bulat. Sesuk sholatnya Allahu Akbar. Rukuk pertama mantep subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ping telu sami Allahu liman hamidah. Anak terakhir manggil-manggil, Bu, minta uang. Bu, minta uang. Saya ambil sendiri ya. Ya Bu, saya ambil sendiri. Waduh, Allahu Akbar. Jangan yang 50, Allahu Akbar. Awas lo, yang 10 aja. Allahu Akbar. Khusus enggak? Dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, jangan bicara yang lain, tingkatkan kualitas sholat kita sehingga dengan sholat itu akan merubah dari ratusan urusan dunia akan dirubah oleh Allah, akan tunduk kepada Allah. Tidak ada yang penting selain Allah, tidak ada yang lebih penting dibanding Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salam terus. Tak takok. Sehabis salam terus. Apa mau mulai? Sehabis salam terus. Astagfirullahaladzim. Yang perlu kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bareng imam jamaah kuwi bareng-bareng. Subhanallah ping 30. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak ada seseorang yang mau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Hei, simpan Joko sound system. Allah tidak akan memandang dan ukuran masuk surga dengan rambutmu itu. Hei, kalaulah rambut itu bisa dijadikan kalau ukur masuk surga atau kecenderung nerakanya seseorang, maka para sahabat Nabi itu akan masuk neraka lebih dulu sebab rata-rata para sahabat itu rambutnya panjang-panjang. Hei, jangan berkecil hati. Insya Allah dengan rambutmu yang pirang serta rokokmu yang kemedi itu akan menjadi saksi bahwa kamu hadir di majelis yang mulia ini. Hei, Allahumma amin. Hei, wiridan yang kamu baca itu tadi, wiridan maghrib akan menjadi kafaroh. Kafaroh dari apa? Kekurangan sholatmu. Kekurangan sholat antara asar dan maghrib ditutup dengan wiridan. Nisa nanti wiridan lagi. Sehingga apa? Yang terjadi sholatnya maghrib dengan sholatnya nisa ada kekurangan ditambah dengan wiridan. Dengan wiridan. Kali ini juga dihembuskan oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebuah kebenaran.
pujian itu juga tidak dibolehkan. Wiridan, wah wiridan ya sendiri-sendiri aja. Doa ya nggak usah doa kok bareng-bareng. Kita doa ya sendiri-sendiri. Mengapa kamu kok doa sendiri? Loh, kita kepentingannya kan juga macam-macam. Loh, kita yang kita butuhkan juga nggak sama antara iman dan makmum. Apakah kita lupa dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak ada 40 orang yang terkumpul dalam sebuah majelis? Ini lebih daripada 40, ini lebih daripada 100. Tiada majelis yang di situ duduk 40 orang yang sama-sama mendoa bermunajat kepada Allah, kecuali Allah akan mengistijabahkan doanya sama dengan seorang wali kekasih Allah yang turun ke bumi ini, dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu panjang ngaji, sebab yang lebih penting adalah kita menjaga sholatnya. Sholat untuk itu, karena waktu yang sudah diberikan kepada kami yang cukup panjang. Terima kasih panitia yang telah mengundang kami. Hingga lain waktu insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama. Kalau tidak dengan saya, masih banyak para kiai-kiai kita yang ahli dalam ilmu, insya Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Muga-muga jenengan diparingi iman sing istiqomah, mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, apalagi mengamalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Dan Islam yang kita gemborkan adalah tetap Islam Nusantara ya seperti ini. Artinya Islam Nusantara adalah Islam yang tetap menjaga kerukunan, Islam yang tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan, adat istiadat di tengah masyarakat jangan sedikit pun dihilangkan. Kita jangan sekali-kali menjadikan Indonesia ini, Republik ini dijadikan menjadi negara khilafah. No, tidak ada khilafah di Indonesia. Hei, tidak ada negara khilafah di Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita bersaudara, tidak ada khilafah. Sebab kalau negara khilafah, nanti yang memimpin negara bukan presiden tapi khalifah. Dan nanti gubernur akan diganti dengan apa, Pak RT akan diganti dengan apa, Jorong akan diganti dengan apa, PKK akan diganti dengan apa, BPD akan diganti dengan apa. Hansip itu udah diopol ganti khilafah. Negara ini sudah ditata oleh para pendiri bangsa ini dengan bahasa dan istilah yang luar biasa uniknya, luar biasa indahnya. Jangan rubah Indonesia, kita tetap Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jatuh? Oh, dia. Dia uangnya tuh jatuh. Betul.